PBB melalui resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai upaya lebih meningkatkan kewaspadaan seluruh dunia tentang bahaya korupsi dan juga dimaksudkan agar komponen penegak hukum yang terkait dalam pemberantasan korupsi di seluruh dunia mampu memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif korupsi bagi kehidupan dunia. Dalam rangkaian acara Hari Korupsi tahun 2008 ini, dimulai dengan dilaksanakan apel galaksi atau gerakan aksi langsung anti korupsi sejak dini, serta peresmian kantin kejujuran di kantor Kejaksaan Agung, juga peresmian Sekolah Anti Korupsi Pangeran Diponegoro di SMUN 3 Jakarta. Kejaksaan buat ngeberantas korupsi udah bagus ya, mungkin lebih ditingkatkan lagi aja adilnya gitu. Jadi yang benar-benar salah, yang benar-benar harus dihukum. Perspektif membangun masa depan bebas korupsi di negeri ini, peran Kejaksaan Agung sangat strategis dan ini telah memberikan kepercayaan luar biasa kepada pemangku kepentingan di tanah air untuk bahu-membahu dengan jajaran Kejaksaan Agung menyusun agenda Indonesia bebas korupsi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Korupsi di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan dari media maupun dari masyarakat Indonesia pada umumnya, karena kalau dulu para aparat penegak hukum masih ragu-ragu apabila yang tersangkanya itu adalah para pejabat tinggi negara, namun sekarang Kejaksaan Agung dan KPK telah membuktikan bahwa mereka dalam hal ini sudah tidak tebang pilih lagi. Disimpulkan bahwa usaha Indonesia untuk memerangi dan memberantas korupsi sekarang lagi dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik, yaitu tindakan korupsi yang sepertinya sudah melekat ke dalam sistem dan menjadi bagian dari operasional sehari-hari, serta sudah dianggap lazim dan tidak melanggar apapun. Masyarakat berharap akan penanganan tindak pidana korupsi oleh para penegak hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Hal ini sudah banyak dibuktikan dan membuahkan hasil positif melalui kinerjanya sesuai dengan Impres nomor 5 tahun 2004. Namun prestasi yang dicapai selama ini belumlah cukup dan dirasa masih kurang. Hal ini mendorong para aparat penegak hukum tidak berhenti dan terus meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi kepada para koruptor hingga timbul efek jera. Berikut adalah data penanganan perkara tindak pidana korupsi Indonesia tahap penyidikan periode 2004 sampai dengan 30 November 2008. Polri 1095 kasus, Kejaksaan 3143 kasus, dan KPK 110 kasus. Data penanganan perkara tindak pidana korupsi Indonesia tahap penuntutan atau yang dilimpahkan pengadilan periode 2004 sampai dengan 30 November 2008 adalah sebagai berikut. Polri 983 kasus, Kejaksaan 2878, dan KPK 107 kasus. Upaya hukum dan eksekusi Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah diselesaikan tahun 2008 adalah banding 151 kasus, kasasi 119 kasus, peninjauan kembali 7 kasus, dan gerasi 4 kasus. Upaya hukum dan eksekusi KPK yang sudah diselesaikan tahun 2008 adalah banding 7 kasus, kasasi 6 kasus, dan peninjauan kembali 3 kasus. Jumlah keseluruhan uang negara yang berhasil diselamatkan periode 2004 sampai dengan November 2008 adalah Polri 859 miliar 762 juta 538.773 rupiah. Kejaksaan 8 triliun 1 miliar 138 juta 805.489,17 rupiah.
dan dalam bentuk US dollar sebesar 18 juta US dollar. KPK 476.456.872.901 rupiah. Untuk keseluruhan uang negara yang berhasil diselamatkan dan memiliki kekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan 4.927.218.110,39 rupiah. Dalam bentuk US dollar sebesar 18 juta US dollar. KPK 476.456.872.901 rupiah. Jumlah uang yang dikembalikan oleh tersangka dan terdakwa pada saat proses penyelidikan dan penyidikan adalah Polri 852.538.773 rupiah. Khusus Kejaksaan Republik Indonesia dari nilai 2.938.848.169,78 rupiah, terdiri dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2.857.121.217,21 rupiah, dan Kejati se-Indonesia 70.126.952,57 rupiah. Korupsi adalah musuh bersama yang tidak hanya merugikan negara dan menghambat pembangunan, akan tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Cukup banyak perkara korupsi yang telah ditindak dan pelaku dipenjarakan tanpa pandang bulu. Namun itu semua kita rasakan belumlah cukup. Perlu komitmen kuat untuk menanggulanginya, melibatkan tidak saja aparat penegak hukum serta pemerintahan, melainkan juga segala sektor dan segenap lapisan masyarakat secara sistematis, berkesinambungan, menyentuh semua aspek kehidupan, serta didukung integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik. Langkah-langkah pemberantasan korupsi 4 tahun terakhir ini, kami melihat bahwa perlu ada peningkatan yang signifikan, sekalipun bahwa ada beberapa kegiatan pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan baik oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, hampir memenuhi harapan masyarakat. Namun, di sana sini masih kita temui hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka penegak hukum, apakah itu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, harus memaksimalkan instrumen yang diberikan undang-undang untuk dilaksanakan dalam rangka kemudian. Harapan kami dari KPK bahwa semua penegak hukum, semua penyelenggara negara, mari mulai saat ini kita tidak melakukan suap, tidak melakukan pemerasan, tidak melakukan perbuatan yang berakibat kerugian negara, dan mari kita sosialisasikan hidup sederhana. Terima kasih. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2008, saya melihat bahwa aparat penegak hukum dalam pemerintahan SBY telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak kemajuan yang berarti, banyak hasil yang telah diperoleh dalam penyelamatan uang negara. Namun banyak pula yang belum memenuhi harapan masyarakat. Saya melihat apa yang telah dilakukan oleh penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK telah menunjukkan daya preventif. Banyak orang menjadi takut berbuat korupsi. Kami terus berusaha untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi dengan dukungan seluruh masyarakat. Sudah saatnya kita utamakan kejujuran. Bersama kita tegakkan hukum, bersama kita ciptakan keadilan.